Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung kapan adik menonton video ini. Oke, perkenalkan nama kakak Ulul Hidayat, panggil aja Kak Ulul. Kakak adalah seorang mahasiswa di salah satu sekolah kedinasan yaitu Politeknik Statistika STIS. Nah, di kesempatan ini kakak membahas mengenai bahas tuntas tes psikotes Polstat STIS tahun 2021 berdasarkan tes psikotes TIS 2019. Oke, buat kalian yang baru pertama kali nonton video kakak, jadi channel ini menjelaskan mengenai persiapan untuk masuk sekolah kedinasan terkhusus Polstat STIS. Jadi jangan lupa subscribe channel ini karena kedepannya kakak akan selalu mengupdate informasi terbaru seputar kedinasan. Oke, kita masuk langsung ke pembahasannya. Oke, sebelumnya kakak ini disclaimer ya, bahwa yang pertama, informasi yang aku share di video ini berdasarkan tes psikotes Polstat STIS tahun 2019 karena tahun 2020 tes psikotes ini ditiadakan, seperti itu. Yang kedua, belum ada info resmi mengenai kejelasan sistem pelaksanaan tes psikotes untuk 2021 untuk STIS. Jadi informasi ini bisa saja akan berbeda dengan ketentuan yang nantinya untuk tes tahap 2. Jadi nanti akan update terbaru kalau ada informasi terbaru seputar tes psikotes ya. Oke, kita masuk. Jadi di sini ada 3 pembahasan ya. Yang pertama adalah apa itu tes psikotes, yang kedua adalah subtes dari tes psikotes, yang ketiga adalah sistem pelaksanaan tes psikotes STIS. Oke, kita masuk yang pertama, apa itu tes psikotes. Jadi tes psikotes atau tes psikologi adalah tes bidang yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis seperti fungsi kognitif dan emosional tentang individu tertentu. Jadi intinya tes psikotes ini berfungsi untuk mengenal watak dari seseorang seperti attitude, personality, interest, dan juga intelijensinya. Oke, kita masuk yang kedua yaitu subtes tes psikotes Polstat STIS. Oke, jadi ada 7 ya, yang tahun 2019 itu dilaksanakan ada 7 tes psikotes. Yang pertama adalah tes Draw a Person atau tes DAP. Yang kedua adalah tes Draw a Tree atau tes DAT. Yang ketiga adalah tes Warteg. Yang keempat adalah tes Kraepelin atau tes Koran. Yang kelima adalah tes IPPS atau konsistensi. Yang keenam adalah tes deskripsi diri atau yang berjumlah 20 nomor. Dan yang terakhir adalah tes ketelitian atau tes sama beda. Oke, kita bahas satu persatu. Dimulai dari tes Draw a Person. Jadi tes Draw a Person ini adalah tes menggambar orang gitu ya. Kita menggambar orang. Jadi dikembangkan oleh salah satu seorang bernama Florence Goodenough pada tahun 1926. Kemudian sistem penilaian dalam tes ini cenderung bersifat QSS, Quantitative Scoring System atau sistem penilaian kuantitatif. Jadi bukan berdasarkan bagus tidaknya gambar, namun berdasarkan ukuran kuantitatif tertentu. Ada 3 ukuran kuantitatif yang menjadi dasar utama penilaian. Yang pertama adalah proporsi anggota tubuh. Jadi semakin proporsi seimbang proporsinya, maka semakin tinggi nilai skor yang diperoleh. Yang kedua adalah kelengkapan anggota tubuh. Semakin lengkap semakin tinggi. Kemudian yang ketiga adalah detail gambar. Semakin detail maka semakin bagus pula nilainya. Ini adalah contoh dari gambar yang bagus. Ini kakak kutip dari caraabel.com. Ini menggambarkan adalah seorang perawat ya. Jadi sebuah gambar yang baik itu adalah kita langsung bisa mengidentifikasi ini apa ketika pertama kali kita mengenalnya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa dalam menggambar dia memperhatikan proporsi. Perbandingan antara kepala, tangan, badan dan kaki ini menyerupai manusia yang asli, sehingga dalam hal proporsi dia sangat seimbang dan tinggi skornya ya. Kemudian dalam hal kelengkapan, di sini ada kepala, tangan, kaki sangat lengkap ya, sehingga skornya juga tinggi. Dan detailnya juga diperhatikan untuk menggambarkan bahwa dia adalah seorang perawat. Dia menambahkan di sini ada topi perawat, kemudian di sini ada stetoskop, sehingga kita bisa langsung mengidentifikasi. Kalau yang lalu kakak gambarnya untuk tes Draw a Person ini kakak gambar adalah mahasiswa STIS ya. Jadi kan lalu kan untuk tes STIS. Jadi kakak gambar mahasiswa Polstat STIS beserta logonya, kemudian seragamnya secara detail. Kita masuk yang ke tes kedua adalah tes Draw a Tree atau tes menggambar pohon. Nah, ini adalah instruksinya. Nanti Anda akan saya beri tugas yang berkaitan dan menggambar, tetapi saudara tidak perlu merasa khawatir, gambar yang Anda buat tidak akan nilai baik buruknya. Yang penting Anda mengikuti instruksi yang saya berikan.
Gambarlah sebuah pohon berkayu kecuali pohon jenis perdu, pinus, palma, bambu, beringin, randu, pisang, rumput-rumputan. Setelah itu tuliskan nama pohon di bawah gambar yang Anda buat tersebut. Anda diberi waktu 5 hingga 15 menit untuk mengerjakannya. Jadi itu ya, kita disuruh menggambar pohon. Nah, ini dia contoh gambar pohon yang baik. Sumbernya juga dari caraabal.com. Perhatikan gambarnya, jadi semakin realistis gambar tersebut maka semakin baik. Ya, perhatikan juga di sini akarnya tampak menunjukkan bahwa kita kepribadiannya kuat. Kemudian batangnya besar juga menunjukkan kebijaksanaan. Daun yang rimbun juga menunjukkan ide yang kreatif. Juga ada buah. Jadi usahakan ketika kita menggambar ada buahnya ya, ada buah, kemudian daunnya harus rimbun. Jangan sampai menggambar daun kayak anateka, yaitu daun-daun rambut keriting seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Anda autis. Jadi harus gambar daun yang realistis seperti ini ya. Tinta gambar secara detail. Kemudian jangan lupa juga tunjukkan shading. Perhatikan pembayangannya di sini. Dia menggambar bayang-bayang sehingga tampak lebih realistis seperti itu ya. Kalau akan yang lalu gambarnya pohon mangga yang lalu. Ya, karena pohon mangga gampang digambar dan juga dia memenuhi persyaratan ya, seperti itu. Kita masuk ke subtes yang ketiga, yaitu tes Warteg ya. Tes Warteg adalah tes melengkapi gambar yang biasa digunakan dalam proses rekrutmen karyawan atau pegawai dalam sebuah perusahaan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui karakter seseorang dari segi imajinasi, emosi, dinamisme, reality function, dan komponen dalam mengontrol sesuatu. Nah, kita lihat ini dia lembar soal polosnya, ada 8 kotak. Ada di sini gambar 1, ini gambar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gambar 1 titik ini seperti ini ya. Nah, nanti kita akan diminta untuk melanjutkan gambar dari objek ini. Nah, semua yang kita gambarkan ini akan menunjukkan kepribadian kita. Kita perhatikan tips dan triknya. Yang pertama, usahakan agar menjaga lembar kertas tetap bersih ya. Kedua, sebaiknya dalam menggambarnya secara kombinasi, misalnya 1, 2, 3, 4, kemudian lanjutkan secara 8, 7, 6, 5. Jangan terlalu berurutan dan jangan terlalu acak, seperti itu. Yang ketiga, mulailah menggambar dari yang paling mudah dan jangan berpikir terlalu lama. Kemudian yang keempat, untuk kotak nomor 1, 2, 7, 8, gambarlah makhluk hidup. Seperti ini 1, 2, 7, 8 ini gambar makhluk hidup atau yang bersifat feminin untuk cewek, seperti itu, kayak kupu-kupu ya, manusia. Sedangkan untuk kotak gambar 3, 4, 5, 6 gambarlah benda mati atau yang bersifat maskulin. 3, 4, 5, 6. Yang lalu ini kakak gambar ini adalah pagar. Ini pagar sehingga itu bersifat maskulin. Ini gambar yang lalu TV ya kalau nggak salah. Kemudian sebaiknya hindarilah menggambar dari nomor 5 atau 7. Karena itu menunjukkan bahwa Anda mengalami orientasi kelainan seksual. Nah, ini 5, ini dia, atau 7. Jadi jangan gambar lewat dari sini. Nanti kan akan diminta isi urutannya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jangan gambar dari sini dulu ya. Nah, lanjut. Gambarlah jangan jelas dan mudah dimengerti. Jangan terlalu banyak menghapus. Kemudian jangan terlalu menggambar terlalu kuat ya. Karena itu menunjukkan bahwa Anda pribadi yang keras kepala. Oke, ini gambar yang baik. Ya, ini lingkaran di sini dia gambar makhluk hidup ya. Ini benda mati seperti ini. Oke. Sumbernya ada dari gurupendidikan.co.id. Kita masuk yang tes ke subtes yang keempat, ya, tes Quran atau tes Kraepelin ya. Jadi tes Quran sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama adalah tes Kraepelin, yang kedua adalah tes Pauli. Jadi bedanya kalau Kraepelin itu dia dari bawah ke atas, kalau Pauli dari atas ke bawah. Itu aja kebalikannya. Ada juga perbedaannya di batas pengerjaan waktu. Jadi itu nanti kakak tidak sampaikan di sini. Jadi kemudian nanti akan ada aba-aba pindah ya, setiap beberapa detik akan disuruh pindah mengajarkan kolom berikutnya. Ini dia lembar kerjanya. Seperti ini, seperti kertas koran ya. Jadi namanya tes koran. Jadi nanti 6 tambah 9 tulis 5 di sini, 9 tambah 0 9 dan seterusnya sampai full. Ketiga, kelima adalah tes EPPS atau konsistensi atau tes Edwards Personal Preference Schedule ya. Tes ini mampu menilai kepribadian seseorang. Ini dia lembar tes EPPS-nya, ada 225 soal. Jadi pilihan ada A dan B. Nanti kita akan memilih di antara 2 A, B itu yang mana paling menunjukkan kepribadian kita. Jadi di sini kita akan diuji konsistensi kita karena ada beberapa soal yang sebenarnya sama.
Jadi jangan sampai tertipu. Kalau ternyata jumlah soal yang harusnya sama itu pilihannya sama tapi kita berbeda dalam batas tertentu, lembar kita tidak akan diperiksa lagi karena kita dianggap mengarang, tidak konsisten seperti itu. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang keenam adalah tes deskripsi diri. Jadi yang lalu kita diminta untuk mengisi 20 pernyataan yang menggambarkan kita seperti itu. Jadi tips mengerjakan yang pertama adalah perbanyak perbendaharaan kata yang dapat menggambarkan diri Anda. Kedua adalah susun seluruh deskripsi sejak jauh hari sehingga pas hari H itu nanti akan lancar. Yang ketiga adalah jangan berbohong dan menulis sesuatu yang bukan karakteristik adik. Yang keempat adalah tulis kelebihan sedikit lebih banyak dibanding kelemahan. Misalnya kelebihan 12, kelemahan 8. Jangan terlalu banyak kelebihan dan jangan terlalu banyak kelemahan. Oke. Dan tulis kelebihan kelemahan, jangan terlalu berurutan dan jangan terlalu acak seperti itu. Yang terakhir adalah tes ketelitian atau tes sama beda. Jadi nanti akan ada dua objek atau dua huruf atau dua angka dua kata yang akan diperhatikan masing-masing. Kalau mereka sama tulis S, kalau tidak sama tulis T. Nah, ini contoh soalnya. Ini di atas ketelitian. Di sini pernyataan 1 adalah soalnya, pernyataan 2 ini juga kalau misalnya sama tulis S, kalau misalnya tidak sama tulis T. Sampai full seperti ini. Akan diberikan batasan waktu tertentu ya. Oke. Kita masuk yang terakhir adalah sistem pelaksanaan tes psikotes Polsat STS tahun 2019. Ini gambarannya tahun 2019 karena untuk tes 2021 belum ada informasi seperti itu. Oke, ini dia dari pengumumannya yang lalu ya, spmb.st.co.id. Poin yang harus diperhatikan, ujian tahap 3 psikotes itu dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019 yang lalu. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus tahap 2 segera daftar ulang. Kemudian ini yang penting, peserta wajib membawa yang pertama adalah KTP UM Polsat STS, kartu tanda peserta ujian masuk. Yang kedua adalah kartu identitas resmi berfoto yang masih berlaku, misalnya KTP atau kartu pelajar. Yang ketiga adalah alat tulis berupa pensil HB, pensil 2B, ballpoint, dan papan jalan, maksudnya papan komputer. Yang keempat, peserta hadir di lokasi tes pukul 7.30 waktu setempat. Peserta yang tidak mengikuti ujian tahap 3 dinyatakan gugur dan hasil ujian tahap 3 diumumkan pada tanggal 5 Juli 2019. Jadi yang lalu tes psikotes ini adalah satu tahap khusus, yaitu tahap 3, dan dia tidak digabung dengan tahap tes matematika. Tes matematika itu adalah tes tahap 1, SKD 2, psikotes 3, 4 kesehatan, seperti itu. Oke, kayaknya itu aja informasi dari kakak. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga share video ini bila bermanfaat. Jangan lupa follow juga IG kakak Ulihidayat99 dan juga FB Ulul Hidayat. Oke, kakak akhiri sampai sini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.